Halo, assalamualaikum guys. Selamat datang di mini vlog Ipi di Calia. Nah, coba tebak kami mau kemana nih? Ayo. Dan yap, kami di KUD Majapahit guys. Hihihi. Halo guys. Nah, ini di dalam suasana dalam kantor KUD-nya guys. Adem ya. Ini kami lakukan wawancara sama Bapak Sekretarisnya guys. Nah, di sini banyak banget visi misi KUD Majapahitnya guys. Nih. Nah, ini ada bacaan koperasi simpan pinjam KSP. Lalu ada Omimart guys. Dan ya, kita observasi kami balik guys. Ica mah pembalap guys. Nah, di sini tuh ada koperasi yang masih pembangunan guys. Ada sunset, ya kan? Awak di atas Honda. Nah, harap pulang. Nah, ini kami udah sampai di Pantai Cermin nih guys. Nih. Nah, nih. Dan ya, kami sampai Pekanbaru guys. Oke guys, thanks for watching. Bye bye. Aku tertarik lokasi produksi bisa macam Langsung saja Pak, bagaimana sih Pak kondisi atau perkembangan KUD Unit Desa Majapahit Jaya ini Pak? Menurut Bapak, apakah semakin maju atau tetap atau menurun? Kalau perkembangan kita berbicara dari awal dari sejarah ya, historinya. Kalau di Majapahit Jaya ini awalnya koperasi unit desa Majapahit Jaya itu dibentuk memang awalnya dari semua petani ekstrak PTPM 5. Jadi semua didatangkan dari beberapa daerah, ada dari Jawa, ada dari Jogja, ada dari asli sini, dari Sumatera Utara campur. Nah, terus mereka waktu itu tahun 90-an koperasi ini berdiri. Awalnya cuma sekedar mengelola TBS karena di sini semua bergerak di komoditas dalam. Akan dibentuklah sebuah wadah koperasi yang beranggotakan petani-petani yang tergabung dalam PTPN 5 waktu itu PTPN yang jadi desa Salingan. Kalau awalnya perkembangan awalnya ketiganya mengelola TBS di sawit, panen, dan PKS itu kan harus ada lembaga yang menampung berkaitan dengan PKS. Soalnya di situ, nah, berkembang adalah wasada. Perkembangan wasada adalah itu sebagai cikal bakal dari usaha koperasi juga. Kalau secara perubahan dari awal kita berdiri sampai sekarang ini, dulu semua bangunan yang masih kondisi dulu ya, 90-an, belum Pak. Terus 90-an kondisi jalan masih itu koperasi yang masih ya asli ya padanya bawaan tren dulu. Ya berkembang. Tahun 2008 kita mulai bangun ini kantor, kapan kita bangun di sini. Tahun 2008 juga kita bangun untuk warung depan dan terus ada bidang di belakang dan bangun juga itu masih papan kan juga. Seiring berkembangnya waktu dengan anggota semua bisa terus sampai sekarang ini bisa berkembang sampai sekarang kita tengok terus berkaitan dengan kegiatan koperasi dari awal untuk TPS berkembang lagi untuk pengelolaan simpanan wajib simpan pinjam dulu ya sebelum ada pemisahan dari simpan pinjam, ada juga masterda, ada juga unit usaha lainnya itu tapi karena ada aturan perundang-undangan yang koperasi yang melakukan simpan pinjam itu harus melebur atau terpisah dan berbadan hukum sendiri simpan pinjamnya, maka sampai saat ini di KUD ini ada dua koperasi, satu koperasi unit desa, satu koperasi simpan pinjam yang anggotanya sama semuanya petani kita ini itulah perkembangan koperasi kita banyak kemajuannya dari awal berdiri hanya untuk mengelola TBS sampai sekarang bisa melayani apa yang diberikannya terus sampai saat ini berkembang menjadi minimarket ya sudah sendiri ya. Baik Pak, menurut Bapak apa saja sih keberhasilan yang sudah dicapai sama koperasi ini Pak, dan kalau boleh tahu apa aja sih kekurangan yang mungkin masih perlu diperbaiki Pak? Alhamdulillah kalau keberhasilan ya koperasi dari awal didirikan sini untuk mensejahterakan anggota. Ya sampai saat ini koperasi ini dari awal untuk mensejahterakan anggota konsepnya kan itu koperasi bukan dulu sifat gotong royongan. Kita bisa mempertahankan koperasi dari tahun 92 sampai dengan 2026 yang sudah lebih dari 30 tahun berdiri koperasi ini. Itu bagi kami pengurus dan suatu keberhasilan sebenarnya walaupun tidak piagam dan sebagainya, tapi keberhasilan kita menjaga koperasi tetap berdiri dari awal sampai dengan saat ini itu adalah sebuah keberhasilan dari kami. Ya. Cuma untuk kekurangannya, untuk kendalanya sangat-sangat banyak. Sebenarnya tidak semua itu berjalan mulus. Pasti ada juga hal-hal yang menjadi sebab tidak berjalan sesuai dengan rencana.
Salah satu contohnya, awalnya dulu kita mau penerbangan, mau replanting, kita sana sini, tapi toh pada akhirnya sudah proses dilaksanakan. Dan saat ini petani kita yang ikut bergabung di koperasi kita ini juga sudah merasakan apa yang semula dulu dirasakan waktu belum di pembajakan sawitnya. Saat ini sudah masuk di tanaman kedua, masuk ke ini dulu pertama sudah dikembang tahun 2021. Ya, sekarang sudah berusia hampir 4 tahun 2026, kita sudah petani merasakan hasil apa yang menjadi komoditi dan komoditi sekitar ini. Kalau sejauh ini Pak, apa peran koperasi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi? Kalau membantu dalam meningkatkan kesejahteraan petani, karena semua di sini kembali lagi ke komoditi perkebunan, salah satu contoh. Jadi yang bisa dilakukan koperasi bagaimana apa yang menjadi hasil petani itu kelapa sawit, harga mereka bisa kompetitif karena mereka tidak dimainkan oleh tengkulak-tengkulak yang ada di desa maupun di daerah. Karena kita bermitra dengan PTPN 4 regional 3 koperasi ini, salah satunya bagaimana penjamin pasar dari kelapa sawit itu ada, terus harganya juga bisa dijamin oleh pemerintah. Itulah salah satunya kita memberikan apa namanya untuk petani ini untuk lebih bisa merasakan hasil dari mereka berkebun di kelapa sawit. Karena contohnya dulu awalnya memang kita kerjasama dengan PTPN 5 sebelum PTPN 4 ini. Tapi begitu berjalannya waktu, banyak petani yang menengok harga di luar itu tinggi, mereka keluar dari kemitraan PTPN itu. Dan pada akhirnya hasilnya juga tidak memuaskan. Makanya kembali lagi lah ke PTPN. Itulah yang dapat kita sampaikan ke anggota, perjuangan kita bagaimana kita bisa mensejahterakan anggota itu dengan harga yang kompetitif. Di samping itu juga, kalau mereka berbelanja ke koperasi di minimarket kita, setiap akhir tahun juga ada sisa hasil usaha yang kita bagikan lagi ke tidak kalau kita punya toko atau kita belanja di minimarket lain tentunya keuntungannya hanya untuk ownernya saja. Ya. Tapi kalau di koperasi ownernya adalah petani atau masyarakat itu sendiri yang jadi anggota. Kalau boleh tahu Pak, alasan Bapak untuk bergabung di koperasinya? Kalau kami dari awal adalah bagaimana kita bisa terjamin dalam arti produksi kita itu bisa terjamin. Tadi kembali lagi karena perkebunan sawit, jangan sampai kita dimana tengkulak tadi itu. Nah, kemudian lainnya juga begini. Seumpama kita mau pengembangan usaha kita, mungkin mau meluaskan ladang kita, kebun kita kerjasama dengan perbankan. Tentunya kalau lembaga sudah kerjasama dengan perbankan, petani yang menjadi anggota koperasi tentu akan lebih mudah mendapatkan bantuan kredit ataupun yang lainnya. Karena bersama dengan perbankan untuk mengembangkan usaha kita. Itulah apa yang menjadi niat awal itu, bagaimana kita ikut koperasi itu bisa lebih berkembang secara ekonomi. Setelah Bapak bergabung dalam anggota ini Pak, ada nggak sih Pak manfaat yang Bapak rasakan setelah bergabung? Ya banyak. Yang kita makan banyak sekali dengan kita bergabung di koperasi ini. Satu tadi kita banyak sekali kemudahan-kemudahan dari koperasi. Contohnya begini, kita di koperasi adalah kalau kita belanja di luar, biasanya kan cash, Ya. cash. Dengan belanja di koperasi salah satunya kita bisa berhutang di situ. Walaupun diambil nanti dibayar melalui hasil kita, ya kan? Selain kita sudah bisa hutang di situ, nanti dibayar akhir tahun kita mendapatkan sisa hasil usahanya di situ. Nah, banyak sih kemudian dapat kita benar berkoperasi manfaatnya cukup banyak sekali. Nah Pak, apakah setelah menjadi anggota, kondisi ekonomi Bapak, menurut Bapak terasa lebih terbantu? Alhamdulillah hampir semua, bukan saya saja ya, dan saya saja, semua anggota merasakan dengan bergabung di koperasi secara ekonomi mereka terbantu karena harga sawit terjamin, harga sawit terjamin, barang tersedia di sini, mereka mau belanja sebenarnya tidak perlu jauh-jauh lagi ke Pekanbaru, kita harga di sini sama dengan yang ada mungkin kalau belanja ke Indogrosir gitu ya, karena kita kan sekarang bermitra dengan Indogrosir, Anda belanja ke sana dengan ke sini sama saja sebenarnya, dari situ kemudahannya kita sama dirasakan. Menurut Bapak, pelayanan dari pengurus koperasi seperti ketua atau bagian intinya Pak kepada anggota apakah sudah baik atau gimana Pak? Kalau kami merasakan bahwasanya setiap anggota kami sebagai anggota sudah selaku pengurus, apapun selalu kita komunikasikan. Yang menilai itu adalah petani itu sendiri. Jadi kalau saya pribadi menilai kinerja pengurus sekarang ini sudah bagus, sudah baik, walaupun belum memuaskan, tapi tetap perlu banyak perubahan dan inovasi lagi untuk lebih mengembangkan koperasi ini. Karena kami sebagai anggota sudah mengharapkan bagaimana koperasi ini bisa lebih maju ke depannya. Selain dengan usaha-usaha yang sudah ada, mungkin nanti bisa dikembangkan ke usaha-usaha yang lainnya. Tentunya dengan inisiasi petani pengurus didukung oleh anggota didukung, tentunya akan menjadi cita-cita anggota sejahtera itu benar-benar dirasakan. Gitu. Jadi banyak kali sebenarnya yang bisa kita perlu dengan koperasi itu banyak manfaatnya, banyak baiknya, tapi semua tergantung dari pengurusnya. Oh iya, Kalau pengurusnya bisa apa namanya? Bisa Mengelola. tidak anggota ya berlanjut. Saya sendiri sebagai pengurus koperasi ini sudah masuk ke tahun ke-5, dari tahun ke-11. Dari saya menjadi pengurus sejak tahun 2016 ngurus. Saya awalnya masuk di koperasi tahun 2004. Di koperasi ini tahun 2004 dulu masih menjadi karyawan, menjadi manajer juga pernah.
Itu tahun 2015 saya menjadi pengurus sampai dengan saat ini masuk tahun ke-11 ini, 15 tahun ini pengurus koperasi. Jadi intinya bagaimana kalau Kaudi itu memang benar-benar pengurusnya ya bisa menjadi panutan lah, jangan sampai kan ada banyak contoh. Saya sampaikan tadi koperasi di Sungai Galung ini cukup banyak, ada 10 koperasi. Tapi yang berjalan yang sampai saat ini masih eksis di Sungai Galung ini pilihnya tinggal separuh aja sih, dari 10 koperasi itu tidak banyak. Ya, tapi itu karena krisis kepercayaan. Kami saja dari pengurus awalnya dibentuk itu tahun 2016. Koperasi sebenarnya dalam keadaan yang mati suri lah. Keadaan yang aturan-aturan kayak gitu, tapi ya alhamdulillah sampai saat ini bisa kita kembalikan bagaimana mengembalikan kepercayaan anggota ke koperasi, pelan-pelan kita laksanakan. Dan mereka juga kembali ke koperasi, ada kepercayaan dari koperasi, hasilnya juga petani akan bisa dari koperasi ini. Gitu. Pak izin berbicara, Pak. Boleh, silakan. Awal berdiri koperasi dari semangat kebersamaan itu awal 620 orang itu awal. Karena saya bukan pelaku secara awal, cuma dengar ceritanya. Jadi berdirilah koperasi ini tahun 92 sesuai dengan anggaran bukan kita, anggaran dasar kita. Akta pendirian kita tahun 90. Tahun 90 itu pertama tahun 90 diubah ke tahun 90. Jadi ekstran pertama masuk 89. Tahun 90 sudah berdiri koperasi. Kaudi Mojopahit Jaya. Itu didirikan awalnya oleh, karena di sini kan selain dari petani sipil ada juga dari angkatan tentara, ya pensiunan tentara ada. Itulah diubah saya ke mereka. Jadi kan koperasi waktu itu awalnya pengurusnya kalau nggak salah Bapak Suheri dulu nggak salah. Jadi kan 92. Kalau diubah tahun 90 diri, akta pendirian diubah di 92 di tahun 2020. Terus sejarah koperasi sampai dengan saat ini berubah menjadi koperasi produsen. Jadi bisa Mojopahit Jaya itu tahun 2023 berubah produsen dulu koperasi sedikit saja. Kalau keanggotaan tidak banyak, ya asli kita tentang sudah tadi. Sekarang mungkin yang sudah berubah 400 an. Terus kalau misalkan boleh tahu nih Pak, apa visi dan misi, terus juga apa tujuan dari koperasi produsen unit desa Mojopahit Jaya? Kalau visi kita koperasi produsen itu ya, bagaimana kita menjadi diri usaha yang unggul, ya, diri usaha yang unggul, untuk kesejahteraan koperasi kan. Jadi bagaimana koperasi menjadi usaha yang unggul, menjadi visi kita untuk mencari koperasi juga anggota. Dengan apa? Dengan pengurus yang aman. Kalau itu tidak bisa berjalan ya susah. Bagaimana kita mencari pengurus yang aman? Tidak benar. Ya. Kalau visi-misi kita banyak, bagaimana kita bisa mengelola pengurus maksimal kerjanya dengan mengelola koperasi yang sebaik-baiknya, terus juga meningkatkan profesionalisme kita pengurus ya, dengan manajemen koperasi dan pelayanan ke anggota itu dilakukan juga dari visi kita. Juga meningkatkan partisipasi anggota, partisipasi aktif anggota itu bagaimana mereka juga bisa merasakan mereka adalah pemilih sebenarnya. Kadang-kadang kan kita mendirikan koperasi yang peduli dengan koperasi mau tumbang mau apa ya, tapi kita berusaha bagaimana bisa merekrut, mengharapkan anggota yang bisa aktif ke Kaudi Mojopahit Jaya ini, juga memberikan pelayanan yang baik ke anggota itu, mengembangkan jaringan pernikahan. Tentunya selain kita kerjasama dengan PTPN Pak, kita juga melakukan kerjasama dengan tetangga. Baik, selanjutnya apa tujuan dari KBMD Mojopahit Jaya ini? Kalau tujuan kita mensejahterakan petani, bagaimana petani itu bisa sejahtera tergabung di Kaudi Mojopahit Jaya. Mereka tidak ditipu dalam arti karena banyak di koperasi ini, tapi hanya untuk mencari keuntungan pengurusnya saja. Tidak ada pelayanannya, nggak ada pelayanannya, nggak ada ininya. Namanya Yati. Iya. Baik Kak, saya ingin mewawancarai Kakak. Bagaimana menurut Kakak apakah di perkembangan KUD Sentral Mojopahit ini apakah maju atau biasa saja atau tetap? Saya sangat maju dan banyak anggota-anggota yang bergabung. Lalu menurut Kakak KUD ini sangat membantu masyarakat dalam bidang membuka lapangan pekerjaan dan apakah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat? Menurut saya